Halo, Assalamualaikum Mas. Halo Pak Ketua, Waalaikumsalam, selamat pagi, selamat siang Pak. Ya, selamat siang dengan Pak Asdar nih, Ketua KPG Sulbar. Baik Pak, ada yang bisa kami bantu? Jadi saya langsung Mas ya, pertama ya. Iya Pak, siap. Iya, jadi yang sering ditanyakan teman-teman itu Mas, ketika nanti open mainnet ya, itu platform yang ada di luar negeri itu bisa masuk di situ juga ya, khususnya pionir-pionir dari Indonesia untuk baik pertukaran maupun belanja nanti ketika open mainnet. Kalau sudah open ledger bisa Pak. Open ledger bisa ya? Open ledger, tapi entah kapan. Ya. Cuman satu, untuk aturan istilah transaksi itu kan melibatkan banyak hal Pak. Kalau platform luar negeri Pak, ya. Ya, siap ya. Ya, itu agak sulit. Tapi biasanya itu biasanya sifatnya berbentuk vendor Pak. Vendor itu biasanya mendistribusikan ke suatu negara, di mana negara itu ada platform yang ber-SDK Pak. Biasanya seperti itu. Oh iya. Jadi tidak langsung pionir, misalnya pionir Indonesia langsung masuk ke dalam platform tersebut untuk bisa belanja di dalam ya, tak seperti itu. Bisa aja kalau open ledger global, tapi aturannya nggak sulit ya open ledger. Oh, nanti pada saat open ledger ya. Oke Mas, terima kasih banyak Mas penjelasannya. Itu yang pertama, saya sudah bisa paparkan sama teman nanti ketika nanti ada pertemuan. Yang kedua Mas, masalah yang launching kemarin di Jawa Timur, KPIG Barter. Ini seperti apa modelnya nanti di dalam KPI Barter itu? Apakah ada khusus vendor di dalam yang menyiapkan barang, atau para kita pionir ini yang menyiapkan barang ya Anda suka kita ini beli? Kalau KPG Barter itu kan sebenarnya katalog dari Tokopedia.id Pak sebenarnya. Oh iya. Jadi itu salah satu arahan dari Kortim, sehingga ketika terjadi peer to peer itu tidak di luar platform tapi ada di dalam platform. Jadi seyogyanya misalnya ada pionir di seluruh dunia itu, ketika mau barter, barangnya dipajang dulu di platform walaupun barternya secara face to face, tapi pengiriman koinnya melalui platform tadi Pak. Oh iya. Jadi harapan itu kan triggernya open mainnet Pak. Oh iya. Karena kalau cuma sekedar transaksi kita kirim ke walletnya teman kemudian barter itu iya, tapi itu kan tahap awal Pak. Iya betul. Sekarang tahap penyiapan platform Pak. Trial platform sebelum SDK itu dibuka. Jadi sudah membiasakan untuk transaksi di platform. Oh iya. Betul. Ketika ada peer to peer diusahakan dipasang katalognya di sebuah platform. Makanya kita meluncurkan KPI Barter, tapi itu sifat itu hanya pihak ketiga Kak. Belum ada vendor kecuali di daerah masing-masing memasang produk-produknya di situ. Misalnya contoh yang mau dibarterkan apa, siapa yang nyediain barang ya dia buka aja di situ merchant. Dilatih untuk melatih. Satu pelatihan ya. Sehingga seperti melihat ini sudah siap nih open mainnet-nya. Iya. Jadi berarti itu alamat wallet ya tetap pionir ya, belum ada alamat wallet khusus ya yang disediakan oleh KPI Barter ini bukan ya? Belum Pak, belum. Itu hanya platform itu menjadikan sebuah katalog sehingga pertemuan antara pionir kita masing-masing desa atau pionir dengan pionir yang ada di Jawa atau di mana gitu. Iya. Lihat barang di situ mau barter itu. Berdasarkan kesepakatan, tapi itu triggernya konsensus Pak. Oh iya. Tapi tetap mengarah ke konsensus ya nilainya, tidak lebih dari itu ya. Iya Pak, mengarahnya. Mengarahnya ke situ. Jadi tidak menutup kemungkinan saya sebagai pionir di Sosi Barat ini kalau ingin memasukkan barang di dalam, ya monggo ya silakan ya. Iya Pak.
Oh, okay. Nah, itu arahan dari Kortim supaya itu terlihat transaksi utility Pak, karena kalau di luar platform itu kan bukan utility Pak. Betul. Ya, hanya nilai manfaat. Iya. Iya. Oke, terima kasih Pak Riz. Iya Pak. Ya, misalnya lanjut Mas, kalau misalnya masih ada yang mau ditambahkan di luar dari pertanyaan saya, supaya ada jadikan acuan, ada bahan saya untuk bisa menyampaikan sama teman-teman nanti ketika acara tersebut. Ya intinya kalau peer-to-peer biasa Pak itu hanya tercatat di blockchain. Cuman kalau itu dilakukan di sebuah platform, maka platform itu akan menjadi trigger Pak. Itu juga dibaca oleh Shopee. Tapi bukan SDK walletnya, tapi platformnya. Oh ini ketersediaan di beberapa negara, beberapa website domainnya itu kan terbaca. Oleh Shopee kita ajukan Pak. Iya. Domain kita ya. Oh iya. Ada yang terlupa ini Mas. Saya punya pertanyaan. Ini kapan ini pengumuman peserta hackathonnya nih yang secara keseluruhan? Kan yang kemarin kan baru 10 ya yang diumumkan yang pemenang. Terus yang selebihnya kapan rencana ini? Dengar-dengar kapan pengumumannya? Terus kalau hackathon itu kan hanya perlombaan biasa itu Pak, hanya perlombaan aja. Iya. Yang saya maksud ini yang di luar dari KVIG kan masih banyak yang lainnya yang ikut. Kapan pengumumannya itu Mas? Atau sudah tidak ada pengumuman lagi yang ikut hackathon kemarin Mas? Itu yang saya maksud. Nggak ada Pak, itu kan hackathon itu cuma lomba loh. Terbukanya sebuah sistem mempersilahkan pioner untuk kontribusi membangun platform gitu aja. Oh jadi tidak ada lagi pengumuman yang selanjutnya ya? Ada. Menang juga nggak ada untungnya macam-macam ya, hanya dikenal komunitas aja. Kan kuncinya eksekusi open mainnet-nya itu bisa tampil di browser atau enggak sih? SDK atau enggak, kuncinya itu. Oh begitu ya. Jadi artinya sudah jelas ini bahwa saya yang terbaca di PI browser itu Blastrom itu yang punya SDK ya, kita tes di situ ya. Iya Pak, walaupun sekarang semua bisa diakses, tapi kan SDK wallet nanti yang mana gitu Pak. Oh iya. Ya, semua terus pioner bisa belanja ini ikut hackathon enggak. Oh gitu. SDK-nya yang penting. Nah, kemudian Mas. Konon ini saya dengar ada satu platform katanya mau ikut hackathon. Saat ini apakah masih bisa ikut atau kan nanti kita akan ikut? Sudah seperti apa itu Mas anunya? Bukan hackathon Pak, tapi paling hanya masuk ke brainstorm ingin membangun project itu aja Pak. Oh. Nah, hackathon itu kan lomba, kalau lombanya udah selesai mau ngapain lagi ya? Oh iya. Tapi kalau masuk seperti itu yang Mas maksudkan itu masih layak nggak untuk mendapat SDK? Bagaimana Pak? Kalau misalnya seperti yang Mas katakan tadi mau mendaftar saja, masih bisa nggak dapat SDK atau sudah tidak ada lagi? Tergantung Pak, karena SDK nggak gampang. Oh gitu ya. Bukan kita terus mengajukan ini terus dikasih SDK, enggak, susah Pak. Oh susah, hanya IT yang tahu ya. Oh, iya. Oke Mas, siap. Terima kasih banyak nih. Itu dua hal penting yang ingin saya tanyakan. Yang pertama itu yang kedua teknis IT Pak itu. Oh iya betul. Iya. Kalau nggak ngerti blockchain nggak bisa Pak. Oh Mas website gitu. Iya. Ya website Mas apa aja bisa buat marketplace. Tapi untuk dapat SDK wallet ini agak susah banget. Hanya step-stepnya susah. Iya. Uji server, uji masing-masing IT-nya satu-satunya diuji. Kemudian diuji ke timnya. Kemudian dicek legal standingnya dan macam-macam. Iya. Tapi cuman kita ya yang hanya di Indonesia yang untuk saat ini mendapatkan SDK wallet ya. Di luar daripada saat ini baru kita Pak. Oh alhamdulillah, amin. Iya. Oke. Ya sebenarnya makin banyak makin bagus, tapi alhamdulillah kita udah dulu. Iya makin banyak kan makin bagus ya. Kita bisa masuki semua. Tapi ya mudah-mudahan aja seperti itu. Kalau misalnya nggak ada yang dapat ya mau nggak mau orang belanjanya ke toko. Iya betul. Tapi
komunikasi dengan Kortim sampai saat ini belum ada perubahan, bahwa pada saat open mainnet tidak ada perayaan ya, tidak ada pengiriman koin antara Pioneer dengan Pioneer ya. Satu pintu masuk ke SDK Wallet. Iya Pak, SDK Wallet nantinya Pak open mainnet. Oh iya, siap. Oke Mas. Kalau sekarang mah bebas kirim kemana aja. Iya. Tapi ketika open mainnet sudah tutup, tidak ada Pioneer dengan Pioneer. Ya. Jadi Pioneer dan mengirimnya melalui SDK Wallet. Ya, mudah-mudahan tidak ada perubahan lagi tuh Mas. Nah, kenapa SDK? Karena SDK itu menentukan ini Pak, buat menentukan liquidnya. Iya betul. Nah, untuk gimana koin itu bisa terkoneksi dengan blockchain lainnya. Jadi kembali saya pertanyaan tadi Mas, walaupun di luar negeri punya SDK Wallet, tidak bisa teman-teman Pioneer misalnya dari Sulbar mau menukar ke luar negeri yang punya SDK Wallet ke platform yang sudah punya SDK Wallet? Belum Pak. Belum. Tapi untuk tahap yang tahapan ya itu mungkin bisa. Itu kan kebijakan milik Kortim Pak. Oh iya betul. Ya, kecuali udah desentralis total baru bebas. Oh iya. Tapi kapan? Iya. Oke, baik. Karena harapan Kortim kenapa nggak bisa? Karena supaya di masing-masing negara ada. Iya, betul ya kan. Apa yang kita harus ke luar negeri ada di negara kita, misalnya ada Tokopedia atau ada yang lain, kenapa mesti kita keluar negeri? Nah, bayangkan begini Pak, ketika di daerah Bapak nggak ada platform atau di Indonesia misalnya ya, mau belanja ke luar negeri misalnya, repot Pak. Tak semudah yang dibayangkan, gampang kita Sultan, nggak semudah itu. Iya betul. Ya kan, apalagi kan ngirimnya kan mungkin tidak bisa pakai lintas negara ya, barangnya ya, seperti itu. Kalau sudah open ledger bisa Pak. Iya, kalau sudah open ledger. Tapi kan nanti nih yang diinginkan kan teman-teman ketika open mainnet kan langsung pengen ini euforia mau menukar barang, yang penting ada bukti dulu, walaupun itu hanya satu misalnya. Inilah penantian kita selama ini. SDK sudah ada Pak, yang nggak perlu bingung Pak. Orang semua pesen aja kan, tinggal kontak aja. Oh iya. Mau ini nih, atau rasa alpukat misalnya. Iya. Yang nggak ada aja bisa diada-adakan. Oh iya, betul. Maksudnya ada uangnya. Iya. Kan begitu Pak. Oh iya. Kemudian ada alatnya. Iya. Iya Pak. Iya. Itu kira-kira Pak. Oh iya. Oke, baik. Terima kasih nih Mas Haris dan edukasinya di hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.